Nggak dibilangin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Alhamdulillah. كيف حالكم جميعا؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. إن شاء الله في هذه الليلة سندرس الحديث التاسع والعشرون. سندرس الحديث التاسع والعشرين. Di hadis ini lumayan panjang. Masya Allah. Panjang. Hadis riwayat dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, kalau tema tergantung penulis. Ada sebagian mengatakan jalan kebaikan, pokok kebaikan, pokok segala urusan. Ada yang mengatakan menjaga lisan, ya, macam-macam. Jadi tergantung sisi mana mereka ambil. Baik, hadis nomor 29. Syekh Johan Iqra'ul hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits al-tasi' wal-'ishrun an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta 'an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alaihi ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadana wa tahujjul baita. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair. As-sawmu junnatu was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Kama yudfi'ul ma'un nar wa salatul rajuli fi jawfil layli thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'maluna thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islamu wa 'amuduhu as-salatu wa ra'sul amri al-islamu wa 'amuduhu as-salatu wa dirwatu sanamihi al-jihadu. Thumma qala ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullihi. Ya. Oh ya, kullihi. Maju, tabir. Sini atas. Oh, salah. Qultu bala ya Rasulullah fa akhadha bi lisanihi wa qala kuffa 'alayka hadha. Qultu ya Nabiyallah wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Faqala sakilatka ummuka wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Jadi wahal yakubun nasu ya? Wahal yakubun yakubun nasu.
Nas, bukan nasu. Masa. Oh, ada kebun mas bin. Illa hasaidu ya. Illa hasaidu. Assalamualaikum. Baik. Kita terjemah pendek-pendek ya. Iya Pak. Satu persatu. Silakan, Johan. Dari Mu'adz bin Jabal, dia mengatakan radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amalan yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Oke, coba sampai situ dulu. Jadi ini peristiwanya, menurut riwayat, Mu'adz bin Jabal ini sedang ikut rombongan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau itu sedang safar bersama Nabi. Diidentifikasi rombongan ini adalah rombongan pasukan perang Tabuk. Di Jayshul Usrah, pasukan yang sulit. Kenapa sulit? Karena secara logistik terbatas, karena lagi musim paceklik, artinya belum panen lah, bukan paceklik ya, belum panen, jadi agak terbatas lagi. Terus cuacanya lagi panas sekali. Ini Jayshul Usrah, medannya juga jauh. Tabuk itu, gimana Tabuk? Tabuk. Aina Tabuk? Ba'id min Madinah ya. Ba'id min Makkah. Ada di Urdun. Jauh tidak? Jauh. Oh, sekali. Nanti kalau mau kuliah di Yordan dan kalau nggak salah Jamiah Tabuk, kampus Tabuk. Itu kampus yang bersifat destinasi yang bersejarah untuk wisata religi. Nanti ada menapatilas sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya ini hadis diungkapkan oleh Mu'adz bin Jabal ya, ketika beliau sedang bersama Nabi SAW dalam rombongan dalam perang Tabuk. Jadi rombongan, nah, kemudian Nabi itu ada dekat Mu'adz bin Jabal, artinya Mu'adz itu mumpung dekat dengan Nabi. Nah, biasa sahabat itu kalau ada peluang ambil ya. Dekat sama Nabi lagi kosong, maka beliau kemudian bertanya. Oh tadi bahasanya tunjukkan akhbirni ya amalin yudkhiluni al-jannata wa yub'iduni 'anil nar. Jadi ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Jadi sabab lidukhulil jannah wa sabab lil bu'di 'anil nar. Ini yang diinginkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Nah, sering kalau dalam pelajaran apa? Sahabat itu mimpinya itu jauh sekali. Nggak mau mimpi yang dekat-dekat. Mimpinya yang sangat-sangat jauh, yang lebih penting. Jadi mereka jarang minta dunia, dunia. Ya dunia biar Allah yang bagi. Sudah ada ketentuannya. Ya, jadi yang dirisaukan itu apa? Yang dirisaukan adalah aku surga atau neraka. Padahal sahabat loh ya. Padahal nasnya jelas, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka, mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hari ini risau dengan dunia, atau risau dengan akhirat? Besok makan risau enggak? Insyaallah. Ya Allah, besok makan apa ya Allah? Risau tidak? Bisa. Ya pernah risau enggak? Besok makan apa ya? Ya Allah, besok makan apa ya Allah?
Pernah riset begitu nggak? Nggak pernah? Hampir sering ya di kos. Hah? Hampir sering di kos. Oh gitu. Anak kosan. Makan apa besok ya Allah. Kalau sahabat nggak mikirin itu. Selama kita hidup, selama nyawa masih ada, rezeki akan selalu ada. Jadi nggak pernah khawatir. Rezeki nggak akan tertukar, nggak akan salah alat. Ada Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi kecuali rezeki ditanggung oleh Allah. Jangankan manusia, jangankan manusia yang sehat, yang apa namanya ini bebas, yang terikat saja dapat makan. Ada seorang pedagang dirampok, nggak cuma dirampok, diikat dia, diikat, ditali itu tangannya, kakinya, nggak bisa bergerak kemana-mana, berhari-hari. Makan nggak kira-kira? Enggak. Makan nggak kira-kira? Makan. Hah? Seharusnya tidak. Makan. Loh, wong dia diikat, kaki tangan diikat, kok makan? Ternyata ada burung yang terbang mendekat, ngambil rotinya Johan, dibawa terbang, disuapin itu orang. Ibaratnya begitu ya. Nggak tahu pokoknya ambil dari mana itu burung. Lah kok bisa itu burung? Kok ngerti itu orang butuh makan? Nah itu kan. Makanya jangan risau dengan Dunia. dunia. Nikah. Gak usah risau dengan dunia. Nikah, kalau pengen nikah saja. Nikah. Jangan takut. Nanti saya kasih makan apa ya? Ya. Makanya kiai kita ngomong, Apa? kalau ada seorang suami lagi sakit keras, jangan sekali-kali merisaukan rezeki yang ditinggalkan. Gak perlu ngomong, dek, sayangku, kalau aku meninggal nanti kamu bagaimana? Siapa yang kasih makan kamu? Anak-anak. Kayaknya bertanggung jawab sekali gitu ya. Iya. Semangat ya. Kayaknya bertanggung jawab sekali. Padahal rezeki yang bagi Allah. Allah. Kalau kamu mati, yang penting kamu dapat husnul khotimah. Jangan terlalu dalam mikirin rezeki istri dan anak. Kenapa? Allah yang Jamin. jamin. Allah yang beri rezeki. Bisa jadi sampai meninggal ganti dia dapat suaminya lebih kaya, lebih sayang. Ya kan? Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Lebih gagah, lebih ganteng. Bahkan aja kalah kan tadi. Gitu ya. Ya. Jadi mimpi sahabat itu, akhiratku bagaimana? Surgakah atau nerakakah? Nah makanya di sini Mu'adz bin Jabal bertanya, akhbirni, kabarkan kepada Rasulullah amalan yang memasukkan aku ke dalam surga, yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni 'anil dan menjauhkan aku dari neraka. Kenapa? Karena hidup di akhirat itu yang paling penting, yang selamanya, yang paling utama. Kalau di neraka kita kena api di kita juga, sakitnya bukan main. Makanya ada seorang yang pernah ngomong sama syekhnya, aku pengen berbuat maksiat, ingin berbuat dosa, aku pengen zina. Kata kamu taruh jarimu di atas lilin, kalau memang kamu tahan, lakukan dosa apapun, lakukan, tapi jangan dikasih apa-apa ya. Jari tunjuk taruh di atas apinya lilin, nyalakan ya 1 menit aja, tahan nggak kira-kira? Kalau kamu tahan
1 menit tahan, udah lakukan terus. Tahan nggak kira-kira? Nggak. Kuat nggak tangan kita? Itu lilin. Lebih apa namanya? Parah mana? Api lilin sama api kayu bakar, sama batok kelapa, sama batu, apinya batu lebih panas lagi. Kamu tahan, silahkan lakukan terus. Ini ya. Sekali lagi, mimpi sahabat, keinginan sahabat, apa namanya, visi para sahabat itu adalah bagaimana mereka ad-dukhul fil jannah wal bu'du anil. Baik, pelajaran berikutnya yang menyelamatkan kita apa? Amal. Yang menyelamatkan kita apa? Ketaatan ya isinya amal tadi. Intinya al-ma'murat wal manhiyat. Ma'murat dilaksanakan, al-manhiyat Tinggalkan. itu aja pokoknya. Taat dijalankan ke surga. Kalau manhiyat dilakukan ke neraka. Udah. Ini simpel gitu ya. Selalu taat, jalannya ke surga. Menjauhi maksiat, jauh dari apa? Jauh dari neraka. Sudah. Jadi dengan amal. Mungkin ada yang protes. Katanya di hadis yang lain, kata Nabi, yang menyelamatkan kita bukan amal, Tapi ridho. tapi rahmat. Rahmat Allah. Yang penting kan rahmat Allah, Ustaz. Gitu kan ya? Benar Ustaz. Yang penting kasih sayang Allah. Kalau saya beramal banyak, tapi kalau Allah nggak sayang bagaimana? Ini orang pikirannya kebalik tuh begitu. Logika kebalik tuh begitu. Harusnya beramal untuk Mencari rahmat. Nah kalau sampai nggak punya amal kok pengen rahmat itu kan ibarat panggang jauh dari api. Ibarat pungguk merindukan bulan. Tahu pungguk nggak? Pungguk itu orang pendek, cebol. Merindukan bulan. Ya, kan ketinggian kan, Ya. kejauhan. Ya. Jadi itu tadi. Jadi dengan amal, bukan karena rahmat semata kemudian nggak beramal, bukan begitu. Justru biar dapat rahmat beramal. Di Quran kan selalu bima ta'malun, bima amiltum. Gitu kan ya? Allah mengetahui apa yang kamu lakukan dari kebaikan. Selalu amal. Jadi kita beramal saja khawatir, apalagi tidak beramal. Jadi jangan berkhayal. Al-iman laisa bil khayal. Iman itu bukan khayalan. Iman itu harus realita, kenyataan. Artinya buktikan dengan amal perbuatan. Makanya di sini Mu'adz bin Jabal bertanya tentang amalan. Dan amalan akhbirni bi amalin idza amiltuhu yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni minan nar. Jadi untuk minan nar apa minan? Ini benar? Lepaskan minan. Berikutnya Beliau menjawab, sungguh engkau telah menanyakan perkara yang besar, namun ya seperti dulu. Laqad sa'altani an 'azimin wa'an to ask me about the great. So here Jad, of course. Tentu saja. Engkau betul-betul bertanya. Jadi laqad sungguh betul-betul engkau bertanya kepada Mu'adz tentang sesuatu yang agung.
sesuatu yang besar. Kenapa? Kenapa dikatakan besar oleh Nabi? Syai' azim. Ya, bagaimana enggak azim? Di sini dikatakan dalam syarahnya. Syai' an azimin, ya, an azimin ay azimin fi'luhu 'ala nufus. Azimin fi'luhu 'ala nufus, sesuatu yang besar yang melakukannya itu berat bagi apa namanya, jiwa, berat bagi nafsu. Kenapa? Nafsu itu pengennya yang enak. Yang enak-enak itu biasanya maksiat. Nafsu itu ibarat apa? Udah diam. Jadi wa khuffatil jannatu bil Makari. makarih. Betul kan? Surga itu dilingkupi, dipagari dengan apa namanya, sesuatu yang tidak disukai. Tidak disukai siapa? Nafsu. Nafsu itu ingin nabrak. Wah, nafsu itu pengen nabrak. Gaspol. Gaspol itu bahasa Rusia. Katanya. Oh. Nafsu pengen gaspol. Semua diterabas, semuanya dilawan, semua ditabrak. Ada penghalang, tabrak. Itu nafsu. Perempuan pengen dinikahi semua. Mau 1000 perlu 1000. Jadi raja aja gitu. Iya. Nah, itu nafsu begitu. Benar kan? Kalau makan, kalau bisa makan semua. Yang enak-enak semua. Jadi makan enak, kena kolesterol. Enak, manis, kena gula. Oh iya. Akhirnya perutnya bunyi, gendut. Tingginya 140. Jadi perutnya lebarnya 2 meter. Kan kelebihan lah ini. Di antara tanda kiamat itu apa? Min alamatis sa'ah. Apa tanda kiamat? Perut pun. Jadi kalau hari ini banyak orang perutnya melinding, gemuk, itu adalah tanda hari Ya. Alhamdulillah. sudah. Jadi aku mempercepat hari kiamat. Ya, tadinya realita. Nah. Baik. Sampai ke provinsi kenapa tadi ya? Ya, an-azim, tentang sesuatu yang besar melakukan, artinya berat melakukannya karena nafsu cenderung tidak suka. Karena ketaatan itu nggak disukai oleh nafsu pengennya menentang ketaatan. Subuh dibangunnya, subuh dibangunkan. Enak nggak tidur subuh? Enak sekali, bukan enak lagi. Apalagi mimpinya lagi asik, marah-marah. Kenapa dibangunin saya? Lagi mimpi indah. Apalagi matanya berat, waduh, bisa marah-marah. Yang bangunin dimarahin, kamu dimarahin. Tat, ngapain dibangunin? Mata saya, badan saya. Cemana tuh ini? Jadi pengennya tidur terus. Johan, udah berapa lama? Baru 1. Berapa derajat? 5. Misalnya, pengennya kan dikit-dikit lama-lama jadi. Ada dia nih. Itu alasan aja. Dikit-dikit aja Ustaz, lama-lama kan jadi bukit. Alasan aja ini. Sambil Pelan-pelan Ustaz, jangan terburu-buru. Ya, itu alasan dibalik apa namanya? Kemalasan. Boleh. Kemudian anak-anak muda semua kan? Anak muda harus semangat, harus smart.
semangat. Sahih jihad? Jihad Sahih. ya, harus semangat. Antum ini diberi kemampuan oleh Allah. Jadi antum ini antum diberi otak itu. Otak itu lebih canggih daripada AI sebenarnya. Cuma kita sering nggak pakai. Kita pakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Akhirnya isinya banyak yang tidak manfaat. Otak itu kalau dipaksa, artinya dipus, dia bisa sih. Dia berpikir kencang itu lebih kencang daripada AI semua. Cuma kita nggak mau melatih. Banyak katanya otak orang Indonesia itu paling mahal. Iya. Sofi Amlah. Sahih. Kenapa? Karena jarang dipakai gitu. Kalau otak yang lain itu udah dipakai semua gitu. Itu menghina sekali. Padahal kan enggak ya. Berat. Ya kembali ya. Jadi engkau bertanya wahai Mu'adz tentang sesuatu yang besar. Kenapa dikatakan besar? Karena ini berat bagi jiwa. Bagi apa? Nafsu. Bagi nafsu. Atau diartikan sa'altani an syai'in 'azimin li'anna dukhulal jannati wal bu'da 'anil nari yatatallabu fi'la kulli 'amalin ma'murin bi fi'li wa ijtinabi kulli 'amalin manhiyin an fi'li. Ya, sama kayak tadi ya. Jadi sesuatu yang besar, yang berat. Kenapa? Karena harus melakukan perintah, menjauhi larangan. Nah, melaksanakan semua perintah berat. Menjauhi semua larangan juga berat. Gitu. Nabi mengatakan sa'altani faqad sa'altani an 'azimi. Tetapi ada berikutnya, lanjutin, jawab. Namun hal itu akan mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Ai wa ma'a 'idhami hadzal 'amali illa annahu sahlun wa hayyun 'ala man a'anahu Allahu 'alaihi. Artinya memang itu berat. Taat itu berat. Melaksanakan perintah itu berat, menjauhi larangan juga berat. Tapi wa innahu layasir, mudah, ringan. Bagi siapa? Bagi siapa saja yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting kan? Penting antum taat itu supaya lancar. Menjauhi larangan itu supaya lancar, aman, terkendali. Caranya bagaimana? Minta tolong kepada Allah. Isti'anah kepada Allah. Kita sudah maklumatkan setiap salat kita, di setiap salat kita, rakaat kita, iyyaka na'budu Wa iyyaka nasta'in. hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Tapi ingat, ente nggak bisa ibadah dengan baik kecuali wa iyyaka nasta'in. Kecuali engkau hanya kepada Allah minta pertolongan. Jadi jangan sombong. Seolah saya sholat bagus karena diri saya sendiri, itu bohong besar. Itu ketakap itu adalah kesombongan. Seorang hamba hanya mengalamatkan ketaatannya kepada dirinya sendiri, itu kesombongan. Bahkan juga kebohongan. Karena taat hakikatnya adalah karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sudah maklumatkan ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau doa yang dititipkan kepada Mu'adz bin Jabal. Perawi hadis ini juga ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah bantu aku syukur, bantu zikir, dan bantu beribadah dengan baik setiap habis sholat. Apakah boleh di luar habis sholat? Boleh saja.
isti'anah itu setiap waktu, kapanpun tidak masalah. Ya, jadi berat kalau tidak ada pertolongan dari Allah. ya, sekaligus ini pelajarannya adalah berarti kita taat, bisa melaksanakan perintah, menjauhi larangan, ma'unah dari Allah, ada i'anah dari Allah, ada aun dari Allah, nasrun minallah wa fathun Qarib. itu jargonnya orang Muhammadiyah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyirin mu'minin. Ya, astaghfirullah khairat. Kalau NU wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq ila aqwam. Kurang lagi sedikit. Itu penutupnya orang NU. Sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum. Aku di sini secara bahasa apa? Aqwam Secara bahasa di situ apa? lillati hiya aqwam. Aqwam yang lebih lurus, yang paling lurus. Allah yang membimbing kepada jalan yang paling lurus. Allah yuwaffiq wa yusaf. Tapi kawan, Afdal sama sih. kata yang tahu saya tahu ya. Ya, sekali lagi kita taat karena bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selalu berdoa, selalu mengingat. Dan sekali lagi kita semua atas bantuan perkenan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nas berikutnya, hendaklah engkau selalu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. ya ini rincian yang ditanyakan ya oleh Mu'adz bin Jabal, amalan-amalan apa ya Rasulullah? Maka beliau bersabda, yang paling utama dan pertama adalah ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa huwa at-tauhid lillahi azza wa jalla wa nafy syarik. Jadi inti dari Islam itu ya, pokok yang prinsip dari Islam itu yang pertama adalah tauhid. Antum sebagus apapun amalnya, kalau nggak ada basic tauhid, ya nggak ada apa-apanya, nggak ada nilainya. Jadi orang sedekahnya bilion-bilion, di atas triliun, bilion dia, Ya. nggak ada artinya. Indonesia antum APBN-nya antum yang isi semua, Masya Allah, kayak kawan berat benar itu. 5.000 triliun antum yang kasih, tapi tauhid nggak ada guna, karena menebus ya, iman dengan dunia dan sisinya nggak bisa, nggak ada harganya. Iman ini nggak bisa dinilai, saking berharga. Jadi sesuatu kalau nggak ada nilainya, nggak ada nilainya, nggak ada apa namanya batas nilainya, wah itu kalkulatornya berhenti ya, komputernya mati. Kalau dalam bahasa Quran juga ini Bisa. nggak dihitungin, bukan terus. Dikit bahasa Inggris lah ya. La tu'addu wa la tuhsa wa in ta'uddu nikmatallahi La tuhsuha. jadi isapnya nggak bisa, antum audit nggak bisa ya. Jadi basicnya adalah tauhid, ta'budullaha wa Wala tusyriku bihi syai'a. jangan sekutukan Allah. Kemudian yang kedua, wa tuqimus shalah, dan dirikanlah salat. Engkau mendirikan salat. Wa tuqimus shalah. Apa mendirikan salat? Mengapa tidak melakukan salat? Kenapa tidak langsung wa tusalli gitu? Kenapa harus tuqimus salat? Menjadikan sholat. Ya, mendirikan salat ay tuqimuha fi awqatiha tammatal arkan wal wajibat.
Wal muradu biha salatul fardhah wa hiya khamsu shalawat fil yawmi wal lailah. Artinya ini yang inti, salat yang inti adalah salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Yang tammatul arkan, yang rukunnya sempurna. Makanya aku kalau salat harus tahu rukun-rukunnya. Itu harus tahu. Nggak semata-mata ini sifat salat Nabi, nggak bisa. Itu harus tahu mana yang rukun, mana yang tidak rukun. Jangan sampai perhatian sama yang tidak rukun, yang rukun ditinggal. Nah, itu bahaya. Salatnya bisa berantakan. Misalnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Belum baca iftitah, makanya balik dia. Allahumma barik baina. Atau belum baca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah mau waladhdallin, belum isti'adzah. Sementara isti'adzah itu rukun apa sunnah? Sunnah. Pentingnya di situ untuk membedakan ini rukun dan sunnah. Iya. Jadi kalau udah antum masuk di rukun, jangan balik. Ya, ketinggalan isti'adzah. Ya, ketinggalan iftitah. Soalnya ketinggalan takbir. Nah, itu baru takbir ihram, nggak takbir ihram, harus diulang. Orang sholat itu harus takbiratul Ihram, rukun sholat. Saya sering tekankan ketika bahas tentang sholat ya, di Fathul Qorib Al-Mujib, takbir itu bil lisan, harus ada tahrik lisan wal fam. Jangan walaupun angkat tangannya keren, takbirnya mana? Yang penting itu lafaz takbir, kalimat takbir. Ini penting. Jadi waktu qimus shalah nanti harus tahu mana rukun yang sunnah. Nanti ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Nanti ada makruhatus shalah. Jadi makruh dalam salat. Itu penting ya. Itu masuk dalam kategori qimus. Masya Allah. Jadi kan salat nanti belum tambah lagi khusyuk. Ada orang yang mikirin rukun sunnah, akhirnya khusyuknya hilang. Ada orang begitu. Ada orang khusyuk tapi nggak tahu rukun, nggak tahu sunnah. Supaya lengkap, tammatul arkan, yang sempurna rukunnya, juga syarat. Oh, sholatnya bagus tapi nggak wudhu. Baik, kalau sampai waktu sholat, sholat nanti. Intinya ini yang rukun yang penting. Ya, intinya sholat itu adalah rukun